Penjajakan koalisi antara pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud pasca pencoblosan Pilpres 14 Februari diduga sedang dilakukan. Namun para elit koalisi masih menunggu hasil 14 Februari untuk melihat ranking hasil suara. Pencoblosan pemilihan presiden tinggal 1 bulan lagi. Di 14 Februari, siapa yang masuk putaran kedua bakal jadi kejutan bagi masyarakat. Tapi, menghadapi putaran kedua, saat ini dua koalisi tengah saling menjajaki untuk bekerja sama. Adalah koalisi Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang kini tengah saling menjajaki. Kalau terwujud, ini bakal jadi koalisi baru pasca putaran pertama pemilihan presiden 14 Februari 2024. Ya, tim hukum dari pasangan Ganjar Mahfud dan Bapak Amin, pasangan Amin telah melakukan komunikasi. Bahkan di dalam komunikasi itu kita merasakan bahwa ada kecenderungan kecurangan secara terstruktur, masif dan sistematis. Karena itulah kami membangun komunikasi dan bersama-sama mengantisipasi apapun rakyat yang seharusnya berdaulat. Pernyataan Hasto bergayung sambut dengan Muhaimin Iskandar, calon wakil presiden nomor urut 1. Caimin yang juga adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa sejatinya punya hubungan baik dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan para politikusnya. Kita itu sangat berharap kalau Amin masuk putaran kedua, berharap untuk bergabung dalam upaya mewujudkan perubahan. Nah, tapi ini masih harus kita ajak bicara dan terus-menerus lakukan diskusi. Ya, sama-sama pimpinan Dewan. Tapi berbeda dengan Hasto, Puan Maharani, putri Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga Ketua DPR, tak ingin terburu-buru. Puan menilai perlu menunggu hasil putaran pertama 14 Februari sebelum menentukan koalisi. Ada kemungkinan koalisi paslon 1 sama 3 nanti, Mbak? Apa? Koalisi paslon 1 dan 3. Pilpres pileknya belum selesai, kita tunggu 14 Februari. Politikus senior Golkar yang juga wakil presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala melihat koalisi pasca 14 Februari mungkin terjadi di Pilpres kali ini. Dengan melihat urutan pemenang dalam pemilu 2024, maka koalisi bisa terjadi pasca putaran pertama. Bersama Susilo Bambang Yudhoyono, JK punya pengalaman menjalin koalisi setelah lolos di putaran pertama pada Pilpres. Biasanya yang selalu bersatu itu yang nomor 2-nya partai yang rankingnya ya, bukan nomornya, ranking 2 dan nomor 3 biasanya itu, sehingga bikin koalisi baru. Saya juga dulu waktu 2004 kan banyak partai, begitu ada koalisi baru, tapi kita tetap menang. Ya tergantung partai masing-masing dan selalu begitu. Jadi asal akul 3, maka yang menentukan suara itu yang terakhir, di mana diarahkan partai. Soal koalisi putaran kedua, analis politik menilai bisa terjadi antar elit, namun bakal sulit di tingkat masyarakat. Sebab saat ini pilihan masyarakat bisa berbeda dengan pilihan elit politik. Kalaupun itu dilakukan, tampaknya juga akan menghadapi sebuah situasi di mana ada tantangan yang cukup serius. Misalnya, pertama, Bu Mega tentu memiliki semacam ideological barrier atau resistensi ideologis ketika misalnya di kubu 01 gitu, ada Mas Umam. PKS. Nah, kemudian di kubu 03 kita tahu bahwa Bu Mega saat ini sedang marah betul kepada Pak Jokowi. Proses itu tetap akan dilakukan untuk membuka potensi diplomasi, meskipun itu di level elit memungkinkan untuk terjadi, tetapi akar politiknya belum tentu berbeda. Maka kemudian potensi split ticket voting, di mana ada perbedaan dari orientasi preferensi politik masyarakat antara dukungan elit partai dengan orientasi masyarakat akar rumputnya berpotensi terjadi. Dari berbagai jajak pendapat lembaga survei, pemilu presiden 2024 diprediksi berlangsung dalam 2 putaran. Prabowo yang sejak Oktober berpasangan dengan Gibran, menggaungkan menang 1 putaran, belum juga memperoleh elektabilitas 50% plus 1. Demikian juga Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud.
Tim Liputan, Kompas TV.